Kita semua mikirin ini, kita pakai, dan ya, seringnya sih pengen lebih banyak lagi. Yep, kita lagi ngomongin soal uang. Tapi gimana kalau saya bilang setiap rupiah yang Anda belanjain atau simpan itu punya dampak yang abadi? Nah, pembahasan kita kali ini bakal menantang semua yang mungkin kita pikir kita tahu soal kekayaan. Yuk, kita lihat bareng-bareng. Langsung ke intinya ya, coba perhatiin kata-katanya. Menciptakan atau menghancurkan, nggak ada pilihan di tengah-tengah. Sumber ini nggak main-main, pesannya tuh jelas banget. Cara kita melihat uang bukan cuma soal budget bulanan, tapi ini penentu kebahagiaan kita selamanya. Ini taruhannya gede banget loh. Pertanyaan ini, wah, ini ngubah segalanya. Ini kayak maksa kita buat pencet tombol pause dari kejar-kejaran duniawi yang kita jalanin tiap hari. Gimana kalau ternyata tujuannya bukan numpuk harta, tapi sesuatu yang lain sama sekali? Ini kan konsep yang bener-bener kebalikannya dari apa yang kita lihat di medsos tiap hari ya kan? Jadi sebenarnya bahayanya di mana sih? Nah ini dia poin kuncinya. Sumber ini jelas banget bilang masalahnya itu bukan di uangnya. Punya uang itu boleh-boleh aja. Yang jadi peringatan di sini itu sesuatu yang lebih dalam, sikap hati kita. Atau seperti yang tertulis di sini, cinta akan uang. Wow, ayat ini benar-benar ngasih gambaran yang serem ya. Keinginan buat jadi kaya itu nggak digambarin sebagai ambisi yang bagus, tapi sebagai jerat, kayak perangkap gitu. Coba deh perhatiin pilihan katanya. Pencobaan, nafsu hampa, keruntuhan. Ini bukan sekedar peringatan soal investasi bodong ya. Ini peringatan tentang jalan yang menuju kehancuran jiwa dan emosi. Coba deh, lihat dua rumus yang beda banget ini. Di satu sisi, ada pemikiran yang bahaya, yang anggap iman itu bisa jadi jalan pintas buat jadi kaya. Tapi di sisi lain, sumber kita ini justru membalik logikanya. Keuntungan yang sejati, keuntungan besar itu, malah kita temuin pas kita gabungin kesalehan dengan sesuatu yang sering banget kita lupain, rasa cukup. Oke, jadi kalau ngejar kekayaan itu bahaya, kenapa persisnya? Sumber ini nggak cuma ngelarang, tapi juga ngasih 3 alasan yang kuat dan masuk akal. Coba kita bedah satu persatu ya. Analogi ini mungkin udah pernah kita dengar, tapi ngena banget. Sekaya apapun orang, nggak akan pernah ada truk barang di belakang mobil jenazahnya. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, dan kita bakal pergi dengan cara yang sama. Semua yang kita kumpulin di sini, pada akhirnya bakal kita tinggalin. Analogi pencuri di museum ini cerdas banget. Coba bayangin deh, ada orang masuk ke museum terkenal, terus mulai nyopotin lukisan dari dinding seolah-olah itu punya dia. Pasti kita bilang orang itu gila kan? Nah, sumber ini bilang, ya kayak gitulah kita kelihatannya pas kita mati-matian numpuk harta dunia. Kita ini cuma pengunjung sementara di sini. Kita nggak benar-benar punya apapun selamanya. Alasan kedua, ini nawarin jalan keluar dari perlombaan yang capek banget itu, rasa cukup. Idenya simpel aja. Waktu kita ngerasa puas sama kebutuhan dasar, makanan, pakaian, kita sebenarnya lagi ngebebasin diri kita dari rasa cemas yang nggak ada habisnya buat pengen ini itu terus. Ini bukan soal jadi miskin loh, ini soal dapat kedamaian. Angka ini, jujur aja, bikin kaget. Coba deh kita renungin sebentar. Kalau aja sedikit dari 97,5% yang kita pakai buat diri sendiri itu dialihkan, dampaknya bakal luar biasa banget. Kita nggak ngomongin uang receh. Kita ngomongin miliaran dolar yang bisa dipakai buat nyelesain masalah-masalah terbesar di dunia. Kesenjangannya jauh banget dan potensinya itu belum kesentuh sama sekali. Dan ini dia alasan ketiga yang paling ngeri. Jalan yang dimulai dari keinginan buat jadi kaya ini ternyata ujungnya adalah kehancuran. Pesannya jelas, ngejar kekayaan tanpa kendali itu bukan cuma kesalahan, tapi itu adalah jalan yang secara aktif ngerusak diri sendiri dan ujung-ujungnya cuma penderitaan. Ayat yang terkenal ini negasin peringatan terakhir tadi. Coba deh perhatiin bagian akhirnya yang sering kelewat. Menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah ini ironis banget. Orang ngejar uang buat nyari bahagia. Tapi menurut sumber ini, justru obsesi itulah yang jadi sumber penderitaan yang mereka ciptain sendiri. Oke, setelah kita bahas semua bahayanya, sekarang kita pindah ke bagian yang penuh harapan. Solusinya. Sumber kita ini nggak cuma ngeritik, tapi juga nawarin strategi keuangan baru. Sebuah rencana yang fokusnya ke keabadian, bukan keuntungan sesaat. Ini dia inti dari strategi barunya. Ini benar-benar mengubah cara kita mikir secara total. Pertanyaan kita bukan lagi gimana caranya gue bisa kaya di dunia, tapi pertanyaannya jadi gimana caranya gue bisa mindahin aset gue ke surga. Ini soal investasi di sesuatu yang nggak akan pernah bisa hilang atau dicuri. Dan ini bukan cuma teori loh, sumber kita ngasih nasihat yang praktis banget, terutama buat yang punya sumber daya lebih. Perhatiin deh perintahnya, jangan sombong, berharap sama Tuhan, kaya dalam perbuatan baik, dan murah hati.
Ini tuh kayak peta jalan buat meraih hidup yang sejati. Nah, buat merangkum semuanya, sumber kita ngasih satu metafora terakhir. Sebuah metafora yang mungkin bakal ngubah cara Anda ngelihat kehidupan sehari-hari. Konsep ini namanya gaya hidup masa perang. Idenya adalah masa darurat itu menuntut cara hidup yang beda banget dari masa damai. Masuk akal kan? Analogi kapal Queen Mary ini pas banget. Di masa damai, kapal ini kayak istana terapung yang isinya kemewahan. Tapi pas masa perang, semua kemewahan itu dicopot. Kenapa? Karena misinya jauh lebih penting, ngangkut 15.000 tentara. Efektivitas misi ngalahin kenyamanan pribadi. Prioritasnya berubah total kan? Dan inilah poin utamanya. Sumber kita berpendapat kalau dunia saat ini lagi dalam keadaan darurat spiritual. Kebutuhannya begitu besar dan mendesak, sampai-sampai butuh respons masa perang. Udah bukan waktunya lagi buat santai-santai dengan kemewahan masa damai. Ini adalah panggilan buat berkorban, fokus dan bertindak cepat. Jadi, setelah semua ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Uang Anda itu sebenarnya mata uang untuk apa? Apakah itu mata uang untuk beli kenyamanan sementara di sini? Atau mata uang untuk berinvestasi pada sesuatu yang bakal bertahan selamanya? Pilihan ada di tangan Anda.